Biasanya situasi ini terjadi karena kan satu, daya beli masyarakat menurun, dan yang kedua adalah daya beli masyarakat tetap, tetapi jumlah barang di pasar terlalu banyak. Masih mending jika harganya turun tapi masih ada tengkulak yang mau mengambil. Lebih susah lagi nantinya jika tidak ada tengkulak yang mau mengambil. Itulah biasanya yang dialami oleh para petani, khususnya untuk pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Mina Grabong Farm, channel yang membahas seputar dunia perikanan air tawar. Kali ini kita akan membahas masalah pasar, guys. Ini pembudidaya patin di daerah saya sedang mengalami masa sulit ya. Kenapa saya mengatakan ini masa sulit? Karena di tengah naiknya harga pelet, harga patin semakin turun, guys. Bahkan untuk yang pemula kesusahan mencari tengkulak ya. Nah, hal ini dikarenakan pokok permasalahannya itu karena pasar kita sedang dapat kiriman barang dari luar daerah, guys. Untuk daerah Mojokerto, Jombang dan sekitarnya ini dapat kiriman dari Tulungagung dan Kediri, guys. Patinnya harga besi nyampe tengkulak sini 18.000, guys. Sedangkan mereka biasanya ngambil di kolam kita 17.500, ada yang 17.000 juga. Kalau mereka dapatkan bersih harga 18.000 itu tanpa susu timbangan dan tanpa biaya tenaga operasional mereka ya. Jadi mereka lebih memilih untuk menunggu barang datang saja, guys. Mereka tidak susah-susah nyemplung di kolam kita, nimbang nanti berapa hari ditandon di kolamnya, susu timbangan juga ya. Mereka tinggal tunggu di tempat, barangnya datang sudah bersih hasilnya, guys. Penghitungannya juga lebih mudah buat mereka. Hal ini saya ketahui setelah beberapa minggu ini tidak ada tengkulak yang datang, guys. Biasanya mereka menghubungi saya, sudah siap panen apa belum ikannya, seperti itu ya. Nah, tidak ada kabar, sepi. Setelah saya hubungi, mereka semua mengatakan hal yang sama, guys. Ternyata ya, mereka mau saja mengambil ikan kita, tapi sepertinya tidak enak rasanya, guys. Mereka sungkan sama kita ya, karena mereka tahu ini pasti posisi yang sulit untuk petani tentunya. Sebenarnya saya sudah menyampaikan ini di video-video saya sebelumnya, guys. Di pembudidaya lele pemula itu juga sudah saya ulas. Cuman kali ini kita mengalaminya di budidaya patin ya. Keadaan yang sulit seperti ini. Sebenarnya tidak jauh berbeda pokok permasalahannya nih, guys. Sebagai pengusaha itu kita jangan terfokus pada satu bidang saja ya. Misalkan kita masih pemula, kita jangan terfokus untuk merawat ikannya saja, guys. Cara perawatan ikan. Tapi kita juga harus belajar tentang keadaan pasar, guys. Kita mencari link ya, mencari teman di pasar, mencari tengkulak yang banyak biar tidak menggantungkan pada satu tengkulak saja, guys. Itu juga sangat berbahaya. Lalu tentang perputaran modal, guys. Jika saat sulit seperti ini, kita tidak akan keluarkan ikan kita, guys. Kita pakai hitung-hitungan ya. Harga turun ini selama berapa bulan, lalu modal dan kas kita itu mampu berapa bulan untuk ngasih makan ikan yang kita tahan ini, guys. Itu nanti kita akan bertarung melawan pasar, guys. Ikan kita tidak akan kita keluarkan sampai nanti harganya naik dan kembali normal ya. Yang ini sudah waktunya panen, guys. Ini 500 gram up. Yang 6 on sampai 7 on ya, guys. Sudah waktunya panen. Yang ini masih usia 4 bulan, kurang 3 bulan lagi panennya. Dan ini nanti tidak akan kita keluarkan hingga harganya stabil kembali ke harga semula ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di video saya itu, faktor kegagalan pemula itu bisa disebabkan karena
semua modalnya ditumpahkan pada satu kali siklus tanam saja. Itu guys, itu sangat fatal ya. Jika kita waktu masih keadaan belajar, modalnya kita tumpahkan di sini semua, dan saat panen menghadapi masa sulit seperti ini, kita sudah tidak punya modal lagi guys untuk berpakan. Dan dengan terpaksa kita manennya dengan harga yang sangat merugikan kita ya. Walaupun tidak merugi, tapi labanya tipis banget, itu sangat merugikan petani guys. Beda dengan kita masih punya cadangan modal, kita masih bertahan berapa bulan, masih bisa kita tahan ikannya, kita masih bisa beli pakan guys. Dan untuk patin sendiri resikonya tidak seperti ikan lele guys. Kalau ikan patin semakin besar, pasarnya juga semakin banyak guys, semakin banyak yang nyari guys. Ikan patin semakin besar itu semakin langka guys. Masuk kolam pancingan juga lebih suka guys mereka. Masuk pasar juga oke, masuk supermarket juga oke. Kalau patin semakin besar guys, masih 1 kilo ke bawah lah. Dan pakannya patin juga stabil guys. Beda dengan ikan lele, semakin besar pakannya semakin banyak, perbandingan kita pemberian pakannya berlipat-lipat. Beda dengan patin ya. Patin pakannya kita tahan sebentar juga masih bisa guys. Kopinya tidak kita tambah, dia masih bisa tetap gemuk. Kalau lele dia langsung kurus kalau pakannya kita embat. Lalu kalau lele panennya ukurannya terlalu besar, tidak akan masuk pasar guys, tidak laku guys. Kalau lele terlalu besar masuknya cuma kolam pancing, itu pun harganya yang lebih murah. Kalau misalkan harga konsumsi lele 17.000 sekarang, kalau masuk kolam pancing cuma 14 atau 15.000 kalau nggak salah ya. Saya sudah lama nggak suplai kolam pancing guys, jadi tidak update harganya. Untuk patin ini hampir sama dengan gurami guys. Semakin besar kita panennya, pasarnya juga semakin banyak yang nyari guys. Untuk gurami yang 4 on 5 on biasanya masuknya pasar regional ya. Kalau sudah 500 gram atau 5 on ke atas bisa masuk supermarket atau restoran guys, gurami guys. Nanti harga panennya juga beda dengan harga pasar tradisional. Biasanya harganya di atasnya sedikit ya. Itulah untuk budidaya patin. Jika mengalami masa sulit, kita masih bisa bertahan menahan ikan kita sampai harganya normal. Tergantung pada kekuatan modal kita guys, cadangan modal kita ya. Kita mampu menahan ini sampai berapa bulan nanti sampai harganya naik. Kalau kita nggak mampu ya saya kita lepaskan saja. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita buka pola pikir kita tentang dunia usaha guys. Jangan pikiran kita terpaku pada cara merawat saja ya, tapi juga kita kenali pasarnya juga. Keadaan-keadaan seperti ini yang perlu kita perhitungkan juga guys, karena semua ini pasti di luar rencana. Tidak ada yang kita rencanakan di bulan ini harganya turun, tidak ada ya. Itu sangat susah diprediksi guys. Biasanya harga barang turun itu karena satu, daya beli masyarakat berkurang. Yang kedua, daya belinya tetap normal, tetapi jumlah barangnya yang terlalu banyak guys. Biasanya dua faktor itu yang mempengaruhi pasar. Oke, terima kasih, sekian, semoga bermanfaat. Salam sukses petani ikan air tawar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya biar nanti nggak ketinggalan kalau kita upload video-video lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.